Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Ruhanadara akan memaparkan kembali materi dari Dr. Syihabuddin Said, MSI, pada workshop pelatihan pekerti yang dilaksanakan mulai tanggal 18 April sampai 25 April. Eee, Dr. Syihabuddin memaparkan materi mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar, di mana penjelasan dari Dr. Syihabuddin ini akan saya jelaskan kembali, tidak semuanya tapi hanya, rangkumannya saja, di mana untuk tujuan umumnya, diharapkan peserta tersebut memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, serta dapat memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Nah, yang pertama adalah mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran definisinya banyak, tapi saya akan membacakan satu definisi aja mengenai strategi pembelajaran, ini dari Hilda, yang menyatakan bahwa urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Itu adalah pengertian dari strategi pembelajaran. Dalam pemaparan ini strategi pembelajaran itu sebenarnya banyak sekali, tapi yang dijelaskan, Dr. Syahabudin ada 5 untuk strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah mengenai strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Nah, kalau untuk yang pertama, ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, untuk proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Ini yang pertama, ya. Jadi menekankan pada proses berpikir secara kritis gitu ya. Jadi di mana ada interaksi tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Nah, strategi ini jelaskan di sini ini merupakan kategori pembelajaran inquiry. Nah, untuk yang kedua, itu adalah strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Nah, untuk yang strategi pembelajaran ini menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematis, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Ini yang saya rasa pasti, untuk, dosen memakai strategi pembelajaran ekspositoris ini gitu ya, walaupun di-blended dengan strategi pembelajaran lain, tapi untuk strategi pembelajaran ekspositoris ini kayaknya mayoritas menggunakan karena, merupakan model pemaparan ya secara lisan dari materi yang sudah dipersiapkan, seperti yang saya lakukan seperti ini, gitu. Nah, yang ketiga itu adalah merupakan strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Untuk, strategi pembelajaran berbasis masalah ini dia memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Jadi kalau untuk SPBM ini didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Jadi di sini diberikan satu, kasus mungkin ya, di mana mahasiswa diminta untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Jadi, di sini didasari pada psikologi kognitif. Untuk yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Untuk di strategi pembelajaran kooperatif ini, metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Nah, strategi sistem pembelajaran kooperatif ini menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda baik secara akademis, ras, agama, atau gender, atau model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan
dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, untuk sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Ini adalah strategi pembelajaran kooperatif, jadi dibuat sejumlah tim ya, di mana tim itu terdiri dari 4 sampai 6 orang, di mana dari dalam kelompok-kelompok itu, eee, mungkin diberikan satu kasus, dipecahkan masalahnya bersama. Untuk yang kelima, ini strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Di mana strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Nah, materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen dapat berjalan maksimal, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada dosen pendidik. Jadi, untuk strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir ini merupakan sinergi bukan hanya dari mahasiswa aja, tapi dari fasilitator. Dalam hal ini mungkin bisa kita katakan institusinya gitu dan juga dari dosennya. Nah, ini adalah 5 dari strategi pembelajaran yang dijelaskan dalam, materi yang disampaikan oleh Dokter Syihabuddin. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada materi mengenai, motivasi. Tapi sebelum masuk ke yang motivasi, di sini ada, beberapa gambar yang mungkin bisa dilihat di slide, ada, diskusi, ada yang, terlihat mahasiswa mencatat. Mungkin ini adalah, model pembelajaran, satu arah dari, dosen ya. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya juga seperti ini, ada tim-tim kelompok kecil. Lalu setelah itu ada kita masuk mengenai motivasi karena ini tujuan utama pembelajarannya tadi 2 ya, strategi pembelajaran sama motivasi. Nah, untuk yang motivasi seperti kita sudah ketahui bahwa pemahaman mengenai motivasi ini adalah merupakan satu dorongan mental yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar. Nah, untuk motivasi ini, kita sudah ketahui bahwa motivasi itu ada internal dan eksternal ya. Ada yang dari dalam diri, ada yang dari luar. Nah, kaitannya dengan motivasi belajar di sini, kita bisa lihat apa sih fungsi motivasi dalam belajar itu, dia sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Nah, motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuannya, seperti apa. Lalu, bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi belajar? Mungkin kalau misalnya dari yang internal, dari dalam diri, motivasi atau dorongan dari diri sendiri. Tapi kalau misalnya, eee, motivasi itu dari eksternal, mungkin bisa berupa reward. Di sini antara lain misalnya memberikan angka, artinya ada nilai yang diberikan, guru atau dosen gitu, berdasarkan unsur objektivitasnya. Lalu, memberikan hadiah. Terus yang 3 adalah kompetisi ini individu maupun kelompok yang digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar individu. Misalnya juara kelas, kelompok misalnya lomba-lomba, atau yang seperti tadi misalnya diberikan, kelompok-kelompok tim terus diberikan satu kasus, didiskusikan, kelompok yang, terbaik argumennya itu, akan mendapatkan reward gitu ya. Nah, yang keempat adalah ego involvement. Ini menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Artinya dalam artian ini motivasi internalnya juga gitu ya, egonya sendiri di mana dia, menganggap penting belajar, penting sekolah sehingga ketika berprestasi di sekolah itu adalah satu hal yang membanggakan. Nah, yang kelima adalah memberi pujian. Di sini secara psikologis seorang pasti akan lebih senang dipuji ya daripada dilecehkan, itu udah pasti. Yang perlu diperhatikan adalah kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi, bila berlebihan dapat membuat mahasiswa besar hati dan tidak termotivasi belajar, gitu.
Ya, ini teori motivasi, eee, terus banyak sekali teori mengenai motivasi itu sendiri. Lalu kompetensi dosen yang perlu dikembangkan, ini kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah, bagaimana mempelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakter konten itu sendiri dan karakter mahasiswanya. Wajib bagi dosen yang mengampu satu mata kuliah itu menguasai konten mata kuliahnya gitu ya. Karena kenapa? Ya karena kalau misalnya dosen sendiri tidak paham bagaimana dia bisa menyampaikan atau kepada, mahasiswanya dan mahasiswa bisa paham. Itu kayaknya agak sulit gitu. Jadi yang pertama kali adalah, dosen menjelaskan materi pembelajaran yang merupakan kompetensinya dosen itu sendiri gitu. Tidak dipaksakan untuk mengajar mata kuliah yang bukan, dalam kompetensinya dia. Lalu, membangun lingkungan belajar yang positif, itu agar motivasi belajar meningkat ya, mengatur iklim belajar, mempersiapkan lingkungan fisik, lingkungan sosial, mengajar dengan menghubungkan dunia IT, mengembangkan strategi belajar yang menarik, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Lalu di sini dilihat attention ya, perhatian yang timbulkan oleh elemen baru. Terus strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa mungkin bisa, gunakan metode penyampaian perkuliahan, seperti kelompok, diskusi, bermain peran, simulasi gitu ya, demonstrasi, studi kasus gitu. Nah ini mungkin kalau untuk pembelajaran daring kita bisa menggunakan, aplikasi-aplikasi ya seperti Kahoot untuk, kuis, Quizizz, terus ada lagi Padlet mungkin yang mahasiswa bisa berargumen tapi dengan menulis gitu. Terus gunakan variasi media, terus, gunakan humor jadi tidak terlalu kaku, kelasnya, terus peristiwa nyata sebagai contoh ya bisa jadi pengalaman dari dosennya itu sendiri tapi jangan terlalu banyak curhat ya. Lalu gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Terus selanjutnya ya, sebagai simpulannya jadi yang tadi ya dari, motivasi itu ada internal ada eksternal, dari internal itu, didorong dari kemampuan kemampuan mahasiswa, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, transfer gitu ya. Terus dari yang eksternal ada kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik gitu. Jadi motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimiliki, dan tujuan yang ingin dicapai. Ya, prinsip belajarnya harus panjang hayat ya. Jadi kalau misalnya, saya usianya udah tua nggak perlu belajar lagi, itu jangan ya, karena prinsip belajar kita harus panjang hayat gitu ya. Baik, formal education maupun informal education. Karena manusia terus ditempa ujian sebagai pengalaman hidupnya yang buat, manusia tersebut terus belajar sepanjang hayatnya. Terus berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas pengabdian kepada Tuhan. Lalu pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi, untuk kerja dan nilai ujian yang baik. Ya, perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Dewasa ini berarti kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, masa pemilihan pasangan ya, maka dikatakan pendidikan orang dewasa itu masuk di perguruan tinggi. Nah, zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya. Ya, terus perubahan itu pasti selalu ada. Jadi didorong diri kita untuk bersifat dinamis, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, gitu. Menuntut terus belajarnya dosen itu adalah karena untuk mengikuti perkembangan zaman, ya. Nah, sukses dalam belajar bila tujuan belajar itu tercapai. Ada learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together, sama kooperatif.
Ya, sama kiat suksesnya ada tujuan dan cita-cita, kedisiplinan, konsistensi, pengetahuan, keyakinan, tindakan, sehat jasmani dan rohani. Jadi, sebagai penutup bahwa pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Evaluasinya sebagai dosen pembimbing akademik, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu yang cepat, berprestasi dan mandiri. Ya, ini adalah slide, yang disampaikan oleh Dokter Syahabudin pada, rangkaian pelatihan pekerti, bulan April 2022. Saya Siti Ruhanadara mengucapkan terima kasih.